Kekuatan kacau di tubuh mereka juga diserap oleh Dao Zengzi. Semua orang jelas merasa bahwa kekuatan di tubuh Dao Zengzi perlahan meningkat dan diisi ulang. Ketika orang lain melihat pemandangan ini, mata mereka bersinar dengan cahaya dingin. Kami juga ingin melakukannya, ucap Zhou Wusheng meraung dan datang dengan niat membunuh. Secara alami, Qin Chen juga tidak tinggal diam. Monster Thunderbird yang kacau ini berada di bawah banyak tekanan, tetapi baginya, itu bukan apa-apa. Tinju pembunuhnya adalah yang terbaik dalam bertarung pada pasukan semacam ini. Tiba-tiba, lusinan burung guntur yang kacau dipenggal. Setelah Thunderbird yang kacau ini meledak, mereka berubah menjadi sinar guntur. Sinar guntur ini diringkas menjadi guntur alami, yang ditarik ke dalam kepalan tangan Qin Chen. Cahaya guntur ini agak menarik, dengan suasana kacau, tetapi juga memiliki rasa kekerasan yang menghukum. Ini sebenarnya memiliki beberapa nutrisi untuk kekuatan guntur saya, ucap Qin Chen berseru dan terus membunuh puluhan Chaos Thunderbird dengan pukulannya. Jika aku bisa menyerap semua burung guntur yang kacau ini, kekuatan gunturku pasti akan sedikit meningkat. Pikir Qin Chen melihat sekeliling. Saat berikutnya, semua Thunderbird terbungkus dalam kekuatan gemuruh Qin Chen, dan kekuatan guntur yang mengerikan membanjiri tubuh Chaos Thunderbird ini. Ribuan Thunderbird langsung terkoyak oleh guntur Qin Chen. Darah dan kekuatan guntur Thunderbird ini setelah kematian mereka juga tiba-tiba ditangkap oleh Qin Chen. Itu diserap, dibenturkan, berubah menjadi bola petir hitam pekat, dan langsung mengenai tubuhnya. Di atas tubuh Qin Chen, cahaya guntur berkeliaran, dan seluruh orang tampaknya telah menjadi iblis guntur. Hanya dengan satu pukulan, Qin Chen dapat membunuh lebih dari 10% Chaos Thunderbird. Ketika Chaos Thunderbird lainnya melihat pemandangan ini, mereka sangat ketakutan sehingga mereka semua terbang dengan panik. Qin Chen yang melihat itu, berdiri dan berubah menjadi cahaya guntur, dan seluruh tubuhnya berpindah-pindah di antara banyak burung guntur. Kemudian sekumpulan besar burung guntur disapu bersih oleh Qin Chen, dan kemudian ditelan dan diserap ke dalam tubuhnya. Hanya selusin napas, ruang yang awalnya padat oleh Chaos Thunderbird, saat ini menjadi kosong. Kecuali sebagian kecil yang dapat melarikan diri dengan tergesa-gesa, sisanya semua dipenggal dan diserap oleh Qin Chen dan menjadi kekuatan di tubuhnya sendiri. Sebuah petir menakutkan terbentuk di tubuh Qin Chen, memberinya rasa kekuatan yang menakutkan. Kekuatan supernatural apa ini? Sangat ganas, ucap Zhou Wusheng dan yang lainnya terkejut. Mereka juga ingin membunuh burung guntur ini untuk melihat apakah mereka mendapat keuntungan. Mereka tidak menyangka Qin Chen dapat membunuh dan menyerap sebagian besar burung guntur ini dalam sekejap. Secara khusus, Dao Zengzi sangat marah sehingga dahinya mengeluarkan urat biru, dan matanya memancarkan cahaya yang ganas. Thunderbird yang kacau ini juga sangat bermanfaat baginya, tetapi dalam waktu sesingkat itu, ia hanya punya waktu untuk membunuh dan menyerap ratusan Thunderbird. Namun, dia tidak berani lagi dengan Qin Chen, jadi dia hanya bisa menelan napas. Mohon maaf semuanya, saya mengambil lebih banyak, ucap Qin Chen menelan semua kekuatan Thunderbird ke dalam tubuhnya, lalu membuka matanya dan berkata dengan keras. Zhou Wusheng menggerakkan mulutnya tanpa berkata-kata. Semua ini telah berlalu, di mana mereka memiliki komentar. Terlebih lagi, Chaos Thunderbird ini tidak banyak membantu mereka. Saudara muda Qin Sopan, ini adalah tempat ujian, memang untuk berburu harta karun, tentu saja siapa yang kuat dia yang dapat. Saya hanya memiliki kekaguman untuk Anda. Bagaimana saya bisa menyalahkannya? Ucap Zhou Wusheng tertawa. Dia melanjutkan, ngomong-ngomong, akan ada lebih banyak monster ganas. Ada banyak harta juga di tanah percobaan ini. Jika nanti ada Thunderbird mengepung kita, maka tentu saja saudara Qin dapat bertindak duluan, ucap Zhou Wusheng. Itu tidak perlu. Setelah membunuh begitu banyak Chaos Thunderbird, Ben Shao merasa ini sudah cukup. Jawab Qin Chen berkata dengan ringan. Dao Zengzi ada di samping, wajahnya pucat,
tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Selanjutnya, kerumunan terus bergerak maju. Dalam badai yang kacau, monster yang semakin menakutkan muncul. Setelah Qin Chen dan yang lainnya terbang dalam sebatang dupa lagi, raungan keras tiba-tiba datang dari depan, dan kemudian mereka mendengar suara aneh. Qin Chen dan yang lainnya mendongak dan melihat badai di kejauhan. Ada naga banjir yang mengerikan. Setiap naga banjir memiliki panjang 100 meter, ditutupi dengan sisik gelap, memancarkan suasana kacau yang menakutkan. Ini adalah monster di level puncak tengah orang bijak surgawi. Pada saat ini, naga banjir ini meraung, menyerang dengan panik di posisi tengah, sepertinya mengepung seseorang. Hati-hati, ini adalah naga banjir badai gelap di laut kekacauan. Ini adalah salah satu monster paling kuat di laut kekacauan. Itu jauh lebih kuat dari kemampuan Chaos Thunderbird. Pada tahun-tahun sebelumnya, banyak orang suci jatuh di bawah serangan naga banjir badai gelap ini. Akan tetapi, mengapa begitu banyak naga banjir yang muncul sekaligus kali ini? Ucap Zhou Wusheng juga memiliki ekspresi bermartabat di wajahnya, dan berkata dengan terkejut. Qin Chen juga memperhatikan naga hitam ini. Sepertinya ada seseorang yang bertarung di antara naga banjir badai gelap ini. Bagaimana? Apakah kita ingin pergi dari sini dan tidak terlibat dalam pertarungan ini? Ucap Su Yue mengerutkan kening dan berkata, dengan ada tatapan mundur di matanya. Bukannya mereka takut pada naga badai gelap ini, tetapi mereka tidak tahu siapa yang berhadapan dengan naga badai gelap ini. Jika mereka terburu-buru, dan ternyata itu adalah musuh, maka akan lebih berbahaya. Tetapi pada saat ini, serangkaian suara yang akrab datang, Qin Chen dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka ini dari Istana Guanghan. Ucap Zhou Wusheng berseru dan melakukan debutnya. Mata semua orang memadat, dan mereka tidak berpikir bahwa orang-orang yang terperangkap di tengah badai oleh naga banjir sebenarnya berasal dari Istana Guanghan. Saudara Zhou, apa yang harus saya lakukan? Sosok Qin Chen yang berencana pergi tiba-tiba berhenti. Qin Chen juga membuka matanya, dan kekuatan jiwa yang menakutkan tiba-tiba menyebar, dan dia melihat ke pusat naga banjir. Tidak tahu berapa banyak batasan yang kuat. Bahkan ada harta suci yang saling terjalin dan menari di dalamnya. Beberapa tokoh di dalam memang dari Istana Guanghan. Selain itu, ada juga beberapa putra suci dari pasukan lain di Istana Guanghan. Pada saat ini, mereka semua membentuk formasi besar untuk melawan. Tapi naga banjir gelap yang kejam ini sangat kuat. Begitu banyak naga banjir gelap yang ganas mengaum, menampilkan kekuatan gaib, dan bergabung untuk membentuk barisan besar untuk membunuh musuh. Bahkan jika beberapa anak suci Istana Guanghan adalah pangeran surga, mereka luar biasa, tetapi dalam menghadapi pertempuran seperti itu, dia hanya bisa bertahan. Tidak, mengapa tidak ada Wei Shiqing di antara para murid Istana Guanghan? Dia adalah senior utama Istana Guanghan dan seharusnya akan berada di tim. Jika dia ada di sana, dengan tingkat kultivasinya, Istana Guanghan pasti dapat dengan lebih mudah membunuhnya, tetapi sekarang, orang-orang ini hanya berjuang sendiri. Ucap Qin Chen mengerutkan alisnya dan berpikir sedikit. Kakak Zhou, ayo cepat pergi. Naga banjir ganas yang gelap ini sangat kuat. Jika kita dikelilingi, kita akan mendapat masalah. Selain itu, orang-orang Istana Guanghan memiliki basis kultivasi yang luar biasa dan membawa harta yang banyak. Mungkin mereka dapat bertahan, ucap Su Zeng berkata dengan suara yang dalam. Kita tidak bisa pergi, jawab Zhou Wusheng tiba-tiba mengatakan sesuatu. Kemudian semua orang melihat bahwa naga banjir ini telah menatap mereka. Ki dan darah Qin Chen dan yang lainnya seperti obor dalam kegelapan, yang membuat naga banjir ini ada di sini untuk memangsa mereka. Itu adalah kelompok pejuang manusia lainnya. Prajurit manusia ini datang ke lautan kekacauan kita untuk membunuh kita dan merampok kekayaan kita. Sayangnya, setiap kali mereka bertemu dengan kita, mereka mencari kematian mereka sendiri.
Ayo bunuh mereka semua, ucap seekor naga melihat kehadiran Qin Chen dan lainnya. Tiba-tiba, kekuatan dan pikiran berdarah menyapu kehampaan, dan segera 20 naga terbang keluar dari tim. Masing-masing dari mereka menggunakan kekuatan iblis mereka untuk terhubung menjadi satu bagian, menyelimuti Qin Chen dan rombongannya. Naga banjir ini berani menyerang kita atas inisiatif mereka sendiri. Mereka hanya mencari kematian. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kita adalah manusia biasa? Ucap Dao Zengzi berteriak, jembatan Naihe dikeluarkan, dan serangannya meluncur ke salah satu naga banjir. Dao Zengzi terkejut. Serangan jembatan Naihe-nya gagal membunuh naga banjir itu. Kekuatan naga banjir badai gelap ini jauh melebihi harapannya. Yang lain juga terkejut, mata mereka menunjukkan tatapan serius, dan kekuatan naga banjir ini memang mengejutkan. Biarkan aku mencoba, ucap Zhou Sheng berteriak. Dengan lambaian lengan bajunya yang besar, telapak tangan raksasanya terbang keluar dan langsung menembus pasukan naga badai gelap. Qin Chen akhirnya melihat langkah marsial Sein Wusheng ini. Dengan satu serangannya, seekor naga banjir langsung meledak. Luar biasa, ini adalah kekuatan Zhou Sheng. Bisik Qin Chen terdiam. Tidak baik, prajurit manusia ini sangat kuat. Ucap banyak naga banjir meraung, mereka berkeliaran, dan bergegas pergi. Ayo pergi ke pusat formasi besar dan temui orang-orang di istana Guanghan. Ucap Qin Chen berkedip langsung menerobos ke tengah kumpulan naga banjir. Pergi, ayo masuk juga. Ucap Zhou Sheng juga berteriak, dan Su Yue dan yang lainnya dengan cepat masuk ke formasi naga. Kedua belah pihak bertempur dan sekelompok orang masuk ke dalam pertempuran. Pada saat ini dalam formasi besar, murid istana Guanghan dan banyak orang suci istana Guanghan juga merasakan Qin Chen dan lainnya datang, dan mereka semua sangat gembira.